Halo teman-teman, akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu telah tiba ya. Hari di mana kita akan mempensiunkan UU BP ya, Undang-Undang Bacot Purbaya yang sudah resmi berakhir hari ini tanggal 29 Mei, tetapi sudah berakhir tanggal 22 April ya dan diganti dengan PP 20 2026 ya, Peraturan Pemerintah tahun 20 2026. Ini tentang PPh final UMKM 0,5%. Oke, gue sudah rangkum teman-teman ya. Mudah-mudahan tidak salah, tetapi sejauh ini inilah yang gue pahami ya. Kalau salah tolong dikomentari teman-teman ya. Mohon maaf kalau salah. Jadi eh, goodbye UUBP ya. Bye-bye UUBP, sudah pensiun dan kita tidak akan pernah lagi membahas UUBP ya. Banyak kenangan tentang UUBP ini ya teman-teman ya. Yang pertama adalah kebijakan PP 20 2026 ini orang pribadi dan PTP teman-teman ya. Orang pribadi dan PTP berlaku untuk keduanya dan berlaku untuk gabungan. Oke. Berlaku untuk salah satunya saling menggantikan. Jadi satu OP dan PTP lu anggap sama aja. Berlaku selamanya bisa menggunakan PPh final UMKM 0,5% teman-teman ya. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Pak Purbaya luar biasa, Pak Prabowo luar biasa. Siapa lagi nih? Pak Maman ya, bosnya Menteri UMKM luar biasa ya. Akhirnya PPh Final 0,5% tidak lagi menjadi properti untuk kampanye, properti untuk eh, 2029 ya, tetapi betul-betul dibebaskan seluruhnya, semuanya untuk orang pribadi dan PTP, PT perorangan ya, atau perseroan perorangan. Tapi ada dua syarat, teman-teman ya. Ada dua syarat. Salah satu syarat ini dilanggar, maka sudah tidak bisa menggunakan 0,5% untuk tahun pajak berikutnya. Oke. Syarat pertama adalah orang pribadi yang omsetnya, ini atau PTP ya, yang omsetnya adalah dari usaha plus pekerjaan bebas plus omset PTP-nya digabung total semuanya teman-teman ya, tidak melebihi 4,8 M. Semua PTP-nya, bukan cuma satu ya, dua, tiga, semua PTP-nya termasuk usaha pribadinya, termasuk pekerjaan bebas pribadinya, kalau digabung tidak melebihi 4,8 M, maka dia boleh pakai UMKM 0,5% selama-lamanya. Oke? Ini dari pasal 2 angka 1 huruf F yang mengatakan masih boleh toleransi sampai 2026. Oke, jadi kalau lu omsetnya gabungan dengan PTP masih melebihi 4,8 M, untuk 2026 masih oke, masih boleh. Mulai 2027 lupakan, nggak bisa lagi. Oke. Yang kedua, bukan jasa pekerjaan bebas ya. Jadi untuk orang pribadi maupun PTP ya, perseroan perorangan yang mengerjakan usaha pekerjaan bebas itu tidak bisa menggunakan PPh final 0,5%. Oke, tetapi kalau bukan pekerja bebas, maka selamanya bisa pakai PPh final UMKM 0,5%. Ini ada di pasal 57 ayat 1 dan ada dihapusnya pasal 59 ini menghilangkan jangka waktu. Oke. Sampai sini oke teman-teman ya. Orang pribadi dan PTP berlaku keduanya dan gabungan bebas selamanya pakai PPh Final 0,5%. Yang penting omset gabungannya masih di bawah 4,8 M dan bukan pekerja bebas. Oke. Yang kedua, khusus untuk PTP ya, PT perorangan atau perseroan perorangan yang jasa tertentu nih ya, jasa pengacara, konsultan, notaris, kemudian artis, influencer, pokoknya jasa pekerjaan bebas ya. Tidak boleh menggunakan PPh final 0,5%. Mulai kapan? Mulai tahun pajak 2027, tahun depan ya, mulai tahun depan. Yang sedang berjalan sekarang gimana? Masih boleh, tetapi sampai 2026 saja, teman-teman ya. Contoh, gue nggak mau bilang gue ya, tapi contoh lah gue ya. Seandainya gue seorang konsultan pajak, seandainya ya, konsultan pajak resmi, atau pengacara resmi, atau dokter resmi, atau notaris ya, yang menggunakan PTP atau perseroan perorangan atau PT perorangan, kemudian kan kita menikmati dong 0,5% ya. Nah, seperti gua menikmati 0,5% PPh final. Ya, karena PTP itu sama seperti PT boleh pakai 0,5%. Oke. Tetapi di PP terbaru ini bilang tidak boleh lagi.
ya, PTP yang menggunakan jasa, yang mengerjakan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, tidak bisa lagi pakai PPh final 0,5%, tetapi lu dikasih toleransi sampai 2026, sampai Desember 2026 masih boleh, oke? Mulai 2027 tidak boleh, lupakan itu. Oke, untuk pekerja bebas, untuk PTP atau perseroan perorangan yang jasa tertentu, yaitu jasa pekerja bebas. Ya, teman-teman ya, ingat ya. Tetapi masih boleh sampai 2026 ini. 2027 sudah tidak boleh. Yang ketiga, koperasi. Khusus koperasi ini berlaku 4 tahun sama seperti aturan yang lama. Jadi kalau dia masih berjalan nih, sekarang mungkin udah tahun ketiga atau tahun kedua, masih boleh bereskan sampai 4 tahun. Kalau baru berdiri sekarang atau berdiri tahun depan atau berdiri tahun depan, masih boleh pakai 4 tahun seperti biasa. Ya, jadi untuk koperasi masih berlaku aturan yang lama PP 55 2022. Keempat, untuk PT, CV, firma, BUMN, BUMDes yang sedang atau masih pakai PPh final UMKM 0,5%, itu tetap boleh pakai 0,5% sampai habis masa berlaku tersebut ya. Ikuti aturan lama di PP 55 2022. Ini ada di pasal 2 angka 1 huruf E ya. Jadi teman-teman tinggal nonton aja, tinggal baca aja di pasal-pasalnya ya. Gue nggak buka lagi karena mungkin terlalu pusing bagi teman-teman ya. Intinya PT, CV, firma BUMN, BUMDes yang sedang dan masih menggunakan PPh final, silakan dilanjutkan sampai selesai. Bisa 3 tahun, bisa 4 tahun. Oke? Yang kelima, penting nih ya. PT, CV, firma, BUMN, BUMDes yang baru berdiri setelah tanggal 22 April, lupakan ya, lupakan mengenai PPh final 0,5% ya. Kasihan deh lu, kasihan banget ya. PT, CV, firma yang baru berdiri di bulan Mei, baru berdiri di tanggal 25 April. Forget it ya, lupakan mengenai PPh final 0,5%. Untuk yang PT berdiri 21 April masih boleh. 20 April masih boleh ya. 1 Januari masih oke. Tetapi setelah 22 April, lupakanlah. PT, CV, firma udah nggak bisa ya. Nggak bisa pakai PP final 0,5%. Nah ya, tetapi yang masih berjalan silakan pakai sampai habisnya masa berlaku 3 atau 4 tahun tersebut. Oke, ini sepintas saja ya gue kasih teman-teman. Gimana dengan orang pribadi yang selama ini pecah omset? Oke. Menurut gua untuk 2026 ini oke lah, masih diperbolehkan ya, masih diperbolehkan. Kalaupun ketahuan masih diperbolehkan. Tetapi mulai 2027, forget it teman-temannya, lupakan. Mungkin ini akan menjadi sebuah menurut gua kata yang tepat adalah pendewasaan diri teman-teman ya, pendewasaan diri. Kalau lu seorang pengusaha melewati 4,8 M, sudah bukan zamannya lu pecah-pecah omset teman-teman ya. Mulailah mendewasakan diri, perlu menjadi PKP, perlu mendirikan perusahaan, wajib pembukuan, perlu bayar mungkin konsultan pajak, perlu bayar tenaga akuntan atau akunting. Memang harus rapi, teman-teman. Inilah pendewasaan diri, teman-teman ya. Ibaratnya, ibaratnya kalau anak kecil tuh makan masih disuapin gitu ya. Ketika lu sudah dewasa, ya makan nggak bisa disuapin lagi, lu mesti makan sendiri. Anak kecil berak masih pakai popok gitu ya. Orang sudah dewasa udah nggak bisa lagi. Begitulah teman-teman ya. Pendewasaan diri. Sudah saatnya, dari sekarang kan masih ada waktu nih. Ini bulan Mei sampai Desember masih ada waktu ya. Sudah saatnya panggil konsultan, bicarakan bagaimana strategi untuk 2027. Nah, mungkin gua akan bikin video berikutnya lah ya untuk 2027 ini. Gitu teman-teman. Nah, kemudian solusinya apa nih? Solusinya adalah yang pertama, kalau teman-teman punya omset lebih dari 4,8 M, maka ya lupakan lah ya PPh final 0,5%. Teman-teman perlu mendirikan PTP atau PT atau CV dan menjadi PKP sejak awal teman-teman ya. Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Jangan ketika lo bikin PTP, mumpung masih baru nih, gue non PKP dulu ah. Jangan teman-teman ya. Kalau emang sudah punya mindsetnya adalah bisnisnya besar, bisnisnya melebihi 4,8 M, begitu bikin badan di awal sudah jadi PKP. Jangan punya masa transisi, jangan ada. Itu teman-teman ya. Kalau disuruh pilih mau PTP, PT atau CV, jawabanku udah pasti ya PTP. PTP yang pertama karena di tahun pertama lu masih bisa pakai dong 0,5%-nya kan.
Walaupun lu PKP di awal ya, tetapi kan tahun pertama masih bisa 0,5%. Masih lumayan lah, masih bisa menikmati keuntungan di tahun pertama. Oke? Kalau kalau melebihi 15 M omsetnya, maka terpaksa bikin PT ya atau CV. Menurut gua PT aja lah, nggak usah pakai CV. Oke? Yang kedua, kalau mau tetap gunakan 0,5% UMKM bagaimana? Cuma ada satu solusi teman-teman ya. Anda harus tetap kecil usahanya. Ya, maksimal omset 4,8 miliar. Gabungan ya, orang pribadi plus PTP. Dia tidak sebutkan istri ya. Dia tidak sebutkan istri, tapi menurut gua sebaiknya udahlah, istri jangan dipisah-pisah. Ya, gabungin juga omsetnya supaya tidak jadi masalah di masa depan. Oke? Jadi inilah maksud gua pendewasaan diri teman-teman ya. Ibaratnya ulat udah jadi kupu-kupu, udah nggak bisa balik ke ulat gitu teman-teman ya. Kepompong jadi kupu-kupu yang nggak bisa jadi kepompong lagi, dia mesti terbang bebas jadi kupu-kupu. Seperti itulah teman-teman. Kalau Anda sudah punya omset melebihi 4,8 M, berubah, sudah dunia sudah berbeda teman-teman ya. Tetapi kalau lu masih mau jadi kepompong, masih mau jadi UMKM, ya udah lu tahan omsetnya ya, bukan lu pecah bisnisnya ya, tetapi omsetnya ditahan. Kalau di bulan September gitu ya sudah punya omset 4,5 M, ya udah tutup toko, liburan ke luar negeri gitu teman-teman ya, liburan keliling dunia, nggak usah kerja lagi. Ntar Januari buka toko lagi, begitu teman-teman ya. Jangan greedy, jangan serakah. Kalau lu greedy, lu serakah, ya boleh, tetapi lu bikinlah perusahaan, bikinlah PTP atau PT atau CV. Lupakan PPH final UMKM, karena final UMKM PP 20 ini mendesain PPH final UMKM hanya untuk UMKM murni, spesial hanya untuk UMKM murni, tidak untuk yang lain. Gitu teman-teman ya. Dan dia akan kejar ya, DJP akan kejar orang-orang yang yang masih berusaha untuk menggunakan 0,5% padahal sudah tidak qualified. Nomor tiga, usaha dan pekerjaan bebas itu digabung teman-teman ya dalam rangka menentukan batasan 4,8 M, termasuk usaha pekerja bebas dari luar negeri ya. Usaha pekerja bebas dari istri gimana? Nah, ini nggak disebutkan teman-teman ya, tetapi menurut gua jangan deh ya, jangan ya. Anggap aja digabung lah gitu ya. Untuk 2026 masih boleh, lu pisah-pisah masih oke. 2027 lupakan. Jadi intinya gabungan suami istri PTP pekerja bebas dalam maupun luar negeri digabung ya. Kalau melewati 4,8 M, udah ganti mindset, pendewasaan diri teman-teman ya. Nah, penghasilan dari gaji gimana? Tidak dihitung ya. Bunga deposito, trading saham, sewa yang investasi ya. Itu juga tidak dihitung, tidak termasuk dalam perhitungan omset gitu teman-teman ya. Empat, jangan pecah-pecah omset lagi untuk orang pribadi dan PTP ya. Jadi kan sekarang ini kan ada tuh orang pribadi sama PTP dipecah omsetnya nih. Nah, untuk 2026 masih boleh, untuk 2027 sudah tidak bisa ya. Jadi kalau gabungannya melebihi 4,8 M, maka dua-duanya kena. Dua-duanya menjadi tidak boleh pakai PPh final UMKM 0,5%. Jadi udah nggak ada tuh pribadi selamat tapi PTP-nya kena atau PTP-nya selamat orang pribadi kena udah nggak bisa. Kalau gabungannya melebihi 4,8 M maka dua-duanya kena. Oke? Nah, gitu teman-teman ya. Kemudian nomor 5. Bolehkah pecah omset OPPTP nih atau PTP dengan PT biasa atau CV? Jadi satunya OP, satunya PT. Boleh nggak? Jawabannya sudah tidak relevan teman-teman ya. Karena PT dan CV itu sendiri sudah tidak bisa pakai 0,5%. Jadi udah nggak relevan kalau mau pecah OP dengan PT gitu. Tetapi boleh juga kalau lu maunya OP-nya mau PPh final untuk barang-barang yang non PKP, kemudian PT-nya jualan barang-barang yang PKP dan di sananya dia PKP dan PPh umum, ya kalau mau begitu ya boleh teman-teman ya. Asal ingat mesti bisa memisahkan dari hulu ke hilir, jangan campur-campur rekening, jangan campur-campur stok barang gitu ya. Jadi intinya guys, aturan ini sudah berpihak kepada UMKM murni dan hanya berpihak pada UMKM murni ya. Kemudian aturan ini itu mendorong Anda untuk membuat PTP teman-teman ya, untuk membuat PTP yang pembukuan. Jadi orang pribadi kalau sudah melewati 4,8 M, ya udah didorong didorong untuk jadi PTP aja deh, lu PTP aja pembukuan aja gitu. Dan ini kan juga akan menghidupkan ekosistem para konsultan pajak. Bercanda ya guys ya.
Oke, oke. Jadi menurut gua aturan ini sudah komplit ya, sudah the best. Kalau gue jadi Menteri Keuangan, inilah persis yang akan gua lakukan. Kalau gue jadi Dirjen Pajak, inilah persis yang akan gua keluarkan aturannya. Menurut gua aturan ini sudah betul-betul komplit, sempurna. Ide di kepala Sri Mulyani yang dulu tuh yang katanya, ya intinya lu tahu sendiri ya teman-teman ya, ide itu betul-betul tertumpahkan di sini, 100% full teman-teman ya. Kalau Purbaya gue nggak tahu ide kayak gimana ya, orang ini nggak jelas ya. Kalau kalau Sri Mulyani kita udah tahu lah idenya ya. Jadi pola pikirnya Sri Mulyani itu betul-betul tercurahkan persis di sini teman-teman, 100%. Ini semua betul-betul isi kepalanya Sri Mulyani ya. Eh, jadi mungkin gue seperti melihat mukanya Sri Mulyani di sini gitu ya. Ya itulah teman-teman ya. Anyway, rezim sudah berubah teman-teman ya. Menurut gue sih rezim untuk main-main udah bukan saatnya lah ya. Rezim untuk pecah-pecah omset juga udah bukan saatnya. Untuk 2026 masih oke ya. Untuk 2026 masih oke. Untuk 2027 nggak bisa lagi. Nah, bagaimana dengan PTP yang mainnya dunia jasa? Nah, ini yang nanti akan gua kolaborasikan lagi, akan gua pikirin lagi ya untuk kedepannya seperti apa. Termasuk gue nih, kan gue juga menggunakan PTP. eh, Walaupun gua konsultan pajak yang udah dipecat ya dari IKPI ya, tetapi gua juga akan terdampak dan gua akan pikirkan bagaimana ke depannya, teman-teman ya. Oke, itu ya, teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Semoga terbantu.